Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi himpunan. Agar bisa memahami dengan baik, maka simak video ini sampai selesai. Perhatikan gambar. Ada gambar kumpulan hewan, ada gambar kumpulan bunga, ada gambar kumpulan buah. Himpunan bisa diartikan suatu kumpulan, tapi kumpulan yang bagaimana? Jadi himpunan merupakan kumpulan benda-benda atau objek yang dapat diartikan dengan jelas. Dapat diartikan dengan jelas di sini maksudnya adalah dapat disebutkan anggota dari himpunan tersebut. Misalkan ada kumpulan buah-buahan enak, kita tidak bisa menyebut mana buah yang termasuk enak dan mana buah yang tidak enak. Jadi, kumpulan buah yang enak bukan himpunan. Nah, ada beberapa ketentuan untuk menyatakan suatu himpunan. Yang pertama, suatu himpunan diberi nama menggunakan huruf kapital atau huruf besar seperti A, B, C, dan seterusnya. Berikutnya, anggota himpunan ditulis di antara dua kurung kurawal, dan anggota himpunan dipisahkan dengan tanda koma. Yang ketiga, anggota himpunan yang berlanjut atau anggota himpunan yang banyaknya tak hingga dapat digunakan tanda titik buah, tanda tiga titik ya di akhir penulisannya. Perhatikan contoh. Himpunan P adalah kumpulan huruf vokal, dapat ditulis P sama dengan buka kurawal A, kemudian ada koma di situ ya, I, U, E, O, kemudian tutup kurawal. Ini penulisan dalam himpunan. Contoh berikutnya ada himpunan Ki. Himpunan Ki bilangan cacah, dapat ditulis 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, diapit oleh kurung kurawal. Nah, karena himpunan cacah itu setelah angka 4 masih ada angka-angka yang lain dan banyaknya tak hingga, maka himpunan Ki termasuk himpunan tak berhingga. Berikutnya, keanggotaan himpunan. Misalkan himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B anggotanya 6, 7, 8, 9, 10. 1 adalah anggota himpunan A. Ditulis 1 anggota A. Kalian perhatikan ya. Lambang di sini yang mirip huruf E ini kita baca anggota. 2 bukan anggota himpunan B, ditulis seperti huruf E tadi kemudian dicoret, artinya bukan anggota. Tampak bahwa himpunan A mempunyai 5 anggota, ditulis NA sama dengan 5 dan merupakan himpunan berhingga, sedangkan himpunan B memiliki anggota tak berhingga banyaknya. Jadi, himpunan berhingga adalah himpunan yang memiliki banyak anggota berhingga atau dapat dihitung. Sedangkan himpunan tak berhingga adalah himpunan yang memiliki banyaknya anggota tak berhingga atau tidak dapat dihitung. Penyajian himpunan. Contoh, misal P adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 11. Maka penyajiannya ada 3 cara. Yang pertama dengan mendaftar anggotanya, yang merupakan bilangan ganjil kurang dari 11 adalah 1, 3, 5, 7, 9. Menyebutkan sifat keanggotaannya. P merupakan bilangan ganjil kurang dari 11.
Dan yang ketiga adalah notasi pembentuk himpunan. P adalah himpunan sedemikian sehingga X kurang dari 11, X merupakan bilangan ganjil. Di sini anggota himpunannya kita misalkan X. Karena X kurang dari 11, jadi kita tulis dengan tanda kurang dari. Dan X merupakan anggota bilangan ganjil. Macam-macam himpunan, ya ada bilangan bulat, ada himpunan bilangan asli, ada himpunan bilangan cacah. Kemudian ada bilangan cacah ganjil, cacah genap, ada bilangan prima, ada himpunan bilangan cacah kuadrat, ada himpunan bilangan cacah pangkat 3, ada himpunan bilangan komposit, dan masih banyak lagi himpunan bilangan yang lain. Himpunan ada yang merupakan himpunan kosong. Apa itu himpunan kosong? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota atau dapat ditulis dengan notasi atau simbol kurung kurawal yang di tengahnya tidak ada apa-apa atau kosong. Atau bisa juga dengan menuliskan seperti huruf O ya, kemudian kita coret. Itu artinya himpunan kosong. Perhatikan kurung kurawal kosong ya, adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota, dan himpunan yang anggotanya 0 adalah himpunan yang mempunyai anggota. Banyak anggotanya ada 1, yaitu 0. Jadi himpunan kosong berbeda dengan himpunan 0. Himpunan kosong itu tidak punya anggota. Contoh yang pertama, himpunan bilangan bulat antara 5 dan 6 adalah himpunan kosong. Karena antara 5 dan 6 tidak terdapat bilangan bulat. Contoh yang kedua, himpunan nama hari dalam seminggu yang dimulai dengan huruf J. Bukan himpunan kosong karena ada nama hari yang dimulai dengan huruf J, yaitu Jumat. Berikutnya ada himpunan semesta. Contoh, misalkan himpunan A anggotanya sapi, kerbau, kambing. Himpunan B anggotanya hewan berkaki 4. Himpunan S adalah himpunan semua hewan. Setelah kita lihat, ternyata himpunan S memuat semua anggota himpunan A dan B. Sehingga himpunan S merupakan himpunan semesta dari himpunan A maupun himpunan B. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta disebut juga semesta pembicaraan atau himpunan universum. Lambang himpunan semesta adalah S. Kemudian selain penyajian himpunan seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada juga penyajiannya menggunakan diagram Venn. Diagram Venn ini diperkenalkan pertama kali oleh John Venn, ahli matematika berkebangsaan Inggris yang hidup pada tahun 1834 sampai 1923. Nah, diagram Venn ini merupakan gambar ya yang isinya itu berupa kurva tertutup. Nah, bagaimana caranya membuat diagram Venn? Ada beberapa ketentuan. Yang pertama, himpunan semesta digambarkan dengan sebuah persegi panjang dan diberi simbol S di pojok kiri atas. Nah, kita bisa lihat di pojok kiri atas ini. Kemudian himpunan yang kedua, ketentuan yang kedua, setiap anggota himpunan semesta ditunjukkan dengan sebuah noktah di dalam persegi panjang itu, dan nama anggotanya ditulis berdekatan dengan noktahnya. Kita bisa lihat ya, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di dalam kotak ini. Di depannya itu ada noktah. Noktah itu adalah titik tebal.
Ini menandakan keanggotaan suatu himpunan. Misalkan himpunan S-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita bisa lihat di kotaknya ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang di depannya ada tanda nokta. Ketentuan yang ketiga, yang C. Setiap himpunan yang termuat di dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Kurva tertutup bisa berupa lingkaran, elips ya, yang penting tertutup. Misal S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, A-nya 2, 4, 6, 8. Bisa kita lihat ini di dalam A ada angka 2, 4, 6, 8. Poin yang D, untuk himpunan-himpunan yang mempunyai anggota sangat banyak, pada diagram Venn, anggota-anggota tersebut tidak digambarkan dengan nokta karena tidak praktis pengerjaannya. Misal S bilangan asli, D bilangan ganjil. Jadi cukup dengan kita buat kurva tertutup, kemudian ditulis simbol dari himpunan tersebut. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Contoh menggambar diagram Venn. Diketahui himpunan semesta anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Himpunan A anggotanya 5, 6, 7, 8, 9 dan anggota B-nya 6, 8, 10. Untuk membuat diagram Venn, kita buat dulu kotak atau persegi panjangnya. Kemudian kita tulis huruf S di pojok kiri atas. Setelah itu kita perhatikan himpunan A dan himpunan B. Apakah anggota A dan anggota B ada yang sama? Ya, betul. Anggota A dan anggota B ada yang sama, yaitu 6 dan 8. Karena ada yang sama, maka kita buat himpunan A dan B itu saling beririsan. Ini untuk himpunan A, ini untuk himpunan B. Maka kita isi dulu yang sama tersebut ya. Dari A dan B kita tulis angka 6 dan angka 8 dan kita beri noktah di depannya atau titik tebal. Baru kita lanjutkan mengisi himpunan A yang belum masuk pada lingkaran A ini. 6 dan 8 sudah masuk, maka yang belum yaitu 5, 7, dan 9. Sedangkan anggota B yang belum masuk itu 10. Kemudian kita lihat himpunan semestanya yang belum masuk himpunan A dan himpunan B, kita taruh di luar lingkaran A dan B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sudah masuk semua. Maka anggota-anggota yang ada dalam himpunan S ini sudah tercantum semua pada diagram Venn-nya.